Halo saudara semua, orang-orang Manado, kawanua yang ada di mana saja, baik yang ada di Manado atau mungkin yang lagi merantau, ada di Jakarta, ada di kota lain, misalnya di Surabaya, di Papua, di Kalimantan, atau mungkin ada saudara-saudara lain yang ada di luar negeri. Nah, khusus saat ini kita ingin mau menyapa saudara-saudara yang ada mungkin sekarang ini sibuk di kobong kan tukang, atau mama-mama yang lagi sibuk-sibuk semua persiapan mau Natal, berapi-rapi di rumah, mau persiapan bikin cookies. Nah, kita menyapa orang semua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak lupa juga kita sapa katu untuk orang-orang yang tinggal di kota atau orang pun yang tinggal di desa, para petani, guru-guru yang sibuk dengan belajar online, adik-adik mahasiswa atau adik-adik yang masih sekolah, pegawai-pegawai, di mana saja kita berada, kita sapa semua orang bersaudara. Makanya harus iman, harus saling berbagi apa? Yang paling utama adalah berbagi kabar baik for orang semua. Kesempatan ini kita mau bagikan satu cerita pengalaman yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Kita penasaran sekali soalnya dengan Alkitab bahasa Manado. Karena kita baca, sejak lama juga kita ikut-ikuti, baca-baca mengenai Alkitab ini, cuma kita tidak punya yang itu, Alkitab yang cetak. Kita nyana ada itu dia. Jadi kita penasaran, kita suka supaya kita ada DP buku yang versi cetak ini, atau Alkitab bahasa Manado yang versi cetak. Nah, karena kita tinggal di Jakarta untuk sekarang ini, kita carilah Alkitab itu di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yang kita pikir-pikir pasti ada no. Karena kan itu pusat toh. Nah, jadi kita pergi di LAI yang ada di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Nah, waktu kita pergi, kita cek-cek di DP rak-rak, cari-cari tahu, oh ini yang bahasa daerah dari Jawa, dari Batak, lengkap sekali dorang, malah banyak DP stok. Nah, ini Alkitab bahasa Manado nyana ada lagi kosong. Oh, kita tanya, oh kenapa kosong nah? Oh ternyata dorang tinggal terima pesanan misalnya dari Manado, pesan dalam jumlah banyak baru dorang cetak, dorang kirim. Nah, kita tidak tahu, mungkin di Manado, kalau saudara-saudara suka mencari Alkitab bahasa Manado, mungkin tersedia di LAI Manado atau di toko buku Kristen lain yang ada di Manado. Jadi silakan nanti saudara yang ada di Manado boleh mau baca di sana. Cuma kalau kita di sini kita coba cari pakai cek-cek online, ada juga dapat satu, tapi dorang kasih kabar kemarin, aduh kosong lah ikutnya. Nah, jadi siapa tahu berikut kalau kita dapat ya pasti kita akan share lagi. Nah, lanjut yang cerita pengalaman tadi, pas kita masuk di gedung itu, kita lihat di sebelah kiri di lobi, ada satu Alkitab yang besar sekali. Kong kita baca pada tulisan di situ toh keterangan, ternyata ini Alkitab terbesar di dunia. Jadi Alkitab yang terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Jadi tolong bersyukur, mayoritas orang bukan orang Kristen, tapi ternyata Alkitab yang terbesar itu ada di Jakarta. Nah, kita penasaran, kita sempat ada foto, nanti sebentar kita kasih tunjuk tuh dia foto. Nah, kita baca, oh ini Alkitab, dia panjang kurang lebih 2 meter, dia lebar kurang lebih 1,5 meter. Besar sekali no, dia tabuka, dorang kasih di satu tampai yang data peleding kaca besar supaya aman. Nah, jadi supaya saudaranya penasaran bagaimana suatu Alkitab besar itu dia. Nah, ini dia gambar-gambar. Nah, supaya saudara-saudaranya penasaran bagaimana ini Alkitab bahasa Manado. Nah, kita mau kasih satu contoh, ada di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27 dalam versi bahasa Manado. Begini DP cerita. Yesus bilang, so itu kita bilang pangoni,
ngoni nyanda usah khawatir tu ngoni pe hidup tentang apa tu ngoni mau makan atau mau minum. Yang lain nyanda usah ngoni khawatir tentang baju tu ngoni mau pakai. Soalnya ngoni pe hidup itu lebih penting dari apa tu ngoni mau makan. Kong ngoni pe badan itu lebih penting dari tu baju yang ngoni mau pakai. Coba ngoni lihat itu burung-burung di udara. Burung-burung itu nyanda jaba ambor bibit dan nyanda jaba PT apa-apa kong nyanda ja simpang makanan di lumbung. Mar biar lei begitu ngoni pe bapa di sorga kasih makan padorang. Ngoni tantu kalau for Tuhan Allah ngoni itu jauh lebih penting dari tu burung-burung itu. Kalau ngoni khawatir dengan itu hal-hal semua, apa ngoni pe khawatir itu boleh mau setambah panjang ngoni pe umur? Pasti nyanda toh. Nah, itu salah satu kutipan supaya saudara nih tahu, oh begini kutip di versi bahasa Manado. Itu tadi kita cuma kutip di satu bagian Matius 6 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, waktu ini Alkitab diluncurkan di Manado pada tahun 2017, memang ya namanya ketuk masih baru Kang, ada pro, ada kontra, tapi ya orang tidak mau masuk di hal-hal ini. Cuma yang pasti orang tahu bahwa memang ketuk firman Tuhan dari dulu terus disaksikan atau diberitakan sampai pada orang, itu pun melalui terjemahan Alkitab. Jadi kalaupun tidak ada orang yang tidak terjemahkan bahasa Indonesia, mana orang mau mengerti katukang tuh Alkitab. Nah begitu no dalam tujuan mau translate dengan bahasa Manado supaya mereka tuh orang-orang Manado yang memang tidak terlalu cocok mau dengar dengan tuh bahasa Indonesia, toh orang lebih mengerti no dengan bahasa sehari-hari. Dengan orang dia pakai hari-hari itu kan istilahnya orang bilang lebih mendarat dang, begitu maksudnya. Nah, oleh sebab itu pada channel yang kita udah buat ini, kita ingin berbagi karena kabar baik itu untuk orang semua. Jadi orang kita ajak untuk sama-sama orang mau belajar firman Tuhan, walaupun ya orang kata mau belajar ini kan bukan berarti orang so lebih jago, so lebih pandai atau so lebih dari orang lain mau tahu itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu untuk orang semua. Orang boleh mau berbagi berkat dengan orang saudara-saudara seiman di mana saja dengan menggunakan bahasa sehari-hari orang, yaitu orang pakai bahasa Manado melalui Alkitab bahasa Manado. Jadi saudara-saudara, yang kita baca-baca mengenai ini Alkitab bahasa Manado, Alkitab ini diterjemahkan oleh LAI dari betul-betul dari DP sumber asli. Jadi diterjemahkan dari bahasa asli kong langsung ke bahasa Manado. Kong yang diterjemahkan itu bukan sembarang orang, memang orang-orang ahli. Jadi diterjemahkan oleh LAI bekerja sama dengan Wycliffe Translator International. Jadi memang ada satu lembaga internasional yang khusus menangani bagaimana itu terjemahkan Alkitab di seluruh dunia. Jadi orang seharusnya bersyukur karena itu motivasi orang yang udah terjemahkan ini Alkitab supaya bisa menjangkau suku-suku yang ada di seluruh dunia. Kong yang kita juga baca dan kita pelajari mengenai Alkitab ini, ternyata kata ini Alkitab ini yang asal-asal da baking. DP waktu, kalau saudara-saudara tahu DP waktu sampai ini Alkitab jadi, cuma DP perjanjian baru makan waktu 15 tahun. Bayangkan saudara-saudara, 15 tahun itu kan ya enggak mau bilang waktu yang singkat, lama sekali itu kak tukang. Jadi menurut kita pribadi ini bagus sekali juga untuk orang yang so familiar, istilahnya so tak biasa dengan bahasa Manado. Ada kalanya kan orang kata penasaran, apakah DP arti bahasa Manado ini ayat ini misalnya toh. Nah jadi sekali-sekali lah orang kembangkan orang pe budaya, khususnya orang pe bahasa Manado, itu satu kekayaan orang toh, satu kebanggaan orang-orang Manado. Makanya perlu juga sekali-sekali orang baca itu Alkitab bahasa Manado supaya ada hal-hal yang mungkin orang rasa kurang mengerti di bahasa Indonesia, dan tuh orang pakai bahasa Manado hari-hari.
akhirnya kan itu lebih dekat dengan torang pe kebutuhan dengan sesuai dengan torang pe keadaan hari-hari toh. Nah itu maksudnya kita memperkenalkan lagi, ya mungkin saudara-saudara juga kenal, tahu dan untuk Alkitab ini, cuma kita cuma mengingatkan lagi sesuai apa yang kita tahu selama ini mengenai bahasa Manado, khususnya Alkitab bahasa Manado. Oke saudara-saudara, so lihat tuh gambar-gambar tadi. Nah jadi kalau nanti misalnya saudara-saudara ada kesempatan datang di Jakarta, atau misalnya ada mau pasiar kamari keluarga, nah sekali-sekali kuat toh dia pergi di LAI atau di tempat-tempat yang betul-betul boleh mendapat satu pengetahuan baru for orang. Memang katut sama orang Kang namanya balibur suka mau pergi di tempat hiburan buat senang-senang, tapi ya sekali-sekali datang di satu tempat orang mau cari tahu, oh bagaimana kote Kang kebudayaan atau ada hal-hal yang menarik lainnya yang orang boleh belajar dari hal-hal itu. Nah salah satu ya datang di Lembaga Alkitab Indonesia, di situ ada perpustakaan, ada museum Alkitab, supaya katut relay orang katut pengetahuan dan wawasan lebih bertambah. Oke, saudara-saudara, kita sekarang mau fokus dulu di Alkitab bahasa Manado. Nah, waktu Alkitab ini diterbitkan itu sebenarnya sudah dari tahun 2017. Nah, oh iya kote, kita cuma mau kasih ingat kalau saudara-saudara belum ada DP versi cetak, saudara-saudara boleh download ini aplikasi Alkitab bahasa Manado di Android. Jadi kalau kita pribadi cuma masuk di Play Store, kong kaseno di situ cari Alkitab bahasa Manado. Kong keluar kamari dia bentuk berupa Pulau Sulawesi. Nah, orang klik itu, orang install Nah, dari situ orang boleh membaca tuh Alkitab bahasa Manado, cuma untuk sekarang masih dalam versi perjanjian baru. Jadi yang perjanjian lama mungkin sementara ini sedang ditranslate. Jadi katu akan butuh waktu lama juga tuh, nggak langsung jadi. Tapi ada satu kitab versi perjanjian lama itu kalau nggak salah kitab Yunus, baru satu itu. Nah jadi pada kesempatan ini kita mengajak orang semua mulai berikut, mungkin kita akan bahas mulai dari Matius atau ada topik-topik lain yang orang bisa diskusikan sama-sama supaya orang sama-sama saling membangun sebagai orang Kristen, khususnya untuk orang semua, orang Kawanua, orang Manado, di mana saja orang berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, sampai jumpa lagi.